Halo anak-anak, shalom. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak masih tetap semangat untuk kita tetap belajar ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan kita satu yel-yel, yaitu aku anak hebat, karena Ibu percaya bahwa anak-anak di sini, anak-anak kelas 4 ini adalah anak-anak yang hebat. Oke. Ibu mau mengajak kita semua untuk berdiri dan mari kita yel-yel aku anak hebat ya. Sama-sama dengan ibu ya. 1, 2, 3. Yel-yel aku anak hebat. Oke, ulang ya. Masih ada yang belum siap, yang di belakang sana belum siap. Ayo kita semua bangkit. Aku anak hebat ya. Aku anak hebat karena kita semua ini adalah anak-anak hebat. Tepuk anak hebat, tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren ya. Ulang lagi, masih ada yang masih belum hebat ya. Ibu berharap bahwa kita semua itu menjadi anak-anak hebat. Oke, dengan semangat kita semua sekali lagi. Tepuk anak hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu percaya bahwa anak-anak di sini adalah anak-anak yang hebat. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan memulai satu pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu mengajak kita semua untuk menyanyi satu lagu, yaitu lagu Bersamamu Bapa. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama dan sebentar nanti Argia nanti yang pimpin kita dalam doa. Oke? 1, 2, 3. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oke, Argia pimpin dalam doa. Yang lainnya sikap doa yang baik ya. 1, 2, 3. Argia silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Argia yang sudah pimpin kita dalam doa. Dan mari bersama-sama anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu materi, yaitu tumbuh kembangku. Yaitu materi ini Ibu akan tulis ya. Materi ini berjudul tumbuh kembangku. Tuh anak-anak bisa nanti kita sebentar ambil Alkitab, kita akan baca dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 ya. Yeremia 1 ayat yang ke-5 kita akan baca bersama-sama. Nah, Ibu sekarang mau bagikan kelompok ya. Sebelum itu Ibu akan bagikan kelompok, nanti anak-anak tolong duduk sesuai dengan kelompok. Namun sebelum itu Ibu akan mengabsen dulu. Ibu mau tahu kehadiran apakah anak-anak semua hadir atau tidak. Oke. Argia Boru. Oh ya, ada. Berarti hari ini 25 anak semua hadir ya. Oke, terima kasih anak-anak. Dan mari sesuai dengan urutan Ibu akan bagikan menjadi 5 kelompok, yaitu nomor 1 sampai 5 akan kelompok di sini, dia duduk di sini. Kelompok yang kedua itu 6 sampai 10 dan seterusnya sampai dengan 25. Kalian akan duduk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 itu 5 kelompok anak-anak akan duduk sesuai dengan
urutan nomor yang tadi Ibu sudah bacakan sesuai dengan absen kita di sini ya. Ibu sudah bacakan tadi, dan anak-anak ingat bahwa pembelajaran kita hari ini itu kita harus mencapai nilai 75, jangan sampai di bawah ya. Paling kurang itu 75, tapi harus lebih ya. Itu paling kurang. Tapi Ibu berharap dan Ibu percaya bahwa anak-anak di sini adalah anak-anak yang hebat, pasti nilainya di atas daripada itu ya. Nah, mari kita bersama-sama kita ambil buku kalian. Hari ini kita akan belajar dari buku ini, halaman yang ke-51. Kita akan belajar bersama-sama hari ini halaman yang ke-51. Kita akan belajar bersama-sama ya, halaman 51 ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa arti tumbuh kembang? Atau kalau Ibu mau bilang, siapa yang terakhir kali dia diukur oleh mamanya, tinggi badannya, berat badannya, itu siapa coba? Siapa ada di sini yang masih ingat dia punya kapan dia ukur badannya, tinggi badannya? Siapa ada di sini? Oh iya, Lydia ya. Lydia, kapan kamu ukur terakhir kali? Pada bulan lalu ya? Oh iya, ya. Jadi contohnya Lydia ya, mungkin Ibu tidak lihat bagaimana perkembangan sebelumnya, tetapi pasti ada perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam diri Lydia. Kemudian mari kita lihat ya, kalau begitu apa sih tumbuh kembang itu? Apa yang dimaksudkan dengan tumbuh kembang? Tumbuh kembang itu adalah suatu proses yang sifatnya itu terus menerus. Jadi sifatnya itu terus menerus. Jadi bukan hari ini dia makan dan dia bertumbuh, kemudian besok tidak, lalu lusa lagi dia berkembang, lalu nanti lagi tidak. Tetapi itu terus menerus terjadi mulai dari dalam kandungan mama sampai dengan dewasa. Jadi terus menerus itu terjadi. Jadi perkembangan itu mulai dari apa? Tumbuh secara jasmani, pikirannya juga sudah semakin pintar, otaknya itu sudah semakin berkembang, dan semuanya ya, bergaulnya dengan teman-teman juga sudah semakin baik. Itulah yang dimaksudkan dengan tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Di dalam Alkitab ada juga seorang anak yang bernama Simson ya. Di dalam Alkitab ada juga seorang yang bernama Simson. Nah, Simson ini adalah seorang bayi laki-laki seperti orang-orang yang lain. Dia pun dirawat oleh dia punya mama ya. Jadi papa, orang tuanya itu rawat dia dengan sebaik-baiknya. Dalam kandungan juga itu Tuhan sudah berpesan bahwa dia harus dirawat dengan baik, dan pada saat dia lahir Tuhan berpesan kepada mamanya dan bapaknya, hai mamanya Simpson itu nanti rambutnya itu tidak boleh digunting, jadi biarkan rambutnya itu panjang saja. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana bagi Simpson, yang akhirnya nanti letak kekuatannya Simpson itu ada di dalam rambut dia. Nah, itulah yang dikerjakan Tuhan kepada Simpson ya, kepada Simpson ini. Dan Simpson itu mulai bertumbuh sampai dengan dewasa, dan dia menjadi orang yang kuat, orang yang hebat. Dengan dia itu mempunyai kemampuan untuk berbicara, sehingga pada akhirnya Simpson itu menjadi seorang hakim ya. Dia menjadi seorang hakim. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan kepada Simpson, dan Ibu juga percaya bahwa Tuhan juga sudah lakukan itu dalam hidup Ibu dan juga dalam hidup anak-anak sekalian. Nah, sekarang Ibu mau tunjukkan ada beberapa gambar yang nanti anak-anak lihat, dan kalau yang sudah lihat gambar ini, kalian bisa memberikan kalian bisa memberikan pikiran kalian apa yang kalian lihat ya. Tetapi tentunya
anak-anak bisa memberikan dengan cara yang baik ya. Jangan berebutan, jangan ribut, atau jangan teriak-teriak ya. Jadi bisa tunjukkan tangan kalian, nanti ibu persilakan siapa yang ingin menjawab atau memberikan pemikiran dengan gambar-gambar ini, ibu nanti persilakan. Oke, sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, ibu akan perlihatkan gambar ini. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu ada gambar apa saja ya? Mari kita perhatikan. Nah, ini gambar. Mungkin kalau terlalu terang ibu matikan sebentar ya gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar. Kalau anak-anak lihat, anak-anak perhatikan, itu adalah gambar apa ini? Ya, oh ya, betul. Ini adalah gambar bayi. Ya, bayi ini dia adalah sedang bermain. Dia itu sedang bermain di tempat tidur. Kemudian gambar yang kedua, apa lagi ya? Ibu punya gambar. Yang kedua itu, ternyata dia bermain. Ada juga gambar dia bermain sendiri. Ya, dia bermain apa ini ya? Dia bermain masak-masakan sendiri. Dia asik dengan permainannya ini ya. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, wah ini lihat. Ternyata dia mau ke sekolah, diantar oleh papanya. Nah, dari ketiga gambar ini, ibu mau kalian coba siapa yang bisa. Siapa yang mau mulai dari gambar yang mana? Mau mulai dari yang bisa dari gambar 3, silakan angkat tangan. Yang baik ibu akan memberikan waktu ya, atau gambar kedua atau gambar ketiga, silahkan, terserah anak-anak ya mau yang gambar yang mana. Oke, siapa yang mau gambar ya gambar ini? Alicia pada kelompok 5. Alicia mau yang gambar nomor berapa Alicia? Alicia katanya mau gambar nomor 2. Nah, Alicia silakan. Apa yang Alicia lihat di sini? Gambar apa ini? Dan dia sedang apa ini ya? Silakan Alicia. Ya, makasih Alicia. Alicia bilang gambar yang kedua ini adalah dia sedang asik bermain ya, dia bermain sendiri. Dan apakah dia ingin terus-menerus sendiri dan begini? Nah, Alicia bilang tadi dia masih membutuhkan orang tua. Betul? Betul ya? Betul atau tidak? Atau ada lagi yang mau memberikan pemikiran tentang gambar ini? Ya, oke. Kalau begitu kita sama-sama dengan Alicia bilang dia ini masih membutuhkan orang tua ya, dia masih membutuhkan orang tua sekalipun dia bermain. Siapa di sini coba yang ibu tanya dia bermain sendiri? Dia bisa bermain sendiri bisa atau tidak? Tentunya tidak ya. Sekalipun kita ini ada mainan, tapi kita main-main sendiri kita bosan juga ya, sama dengan ini. Oke, terima kasih Alicia untuk penjelasannya dari gambar ini. Selanjutnya masih ada gambar 1 dan gambar 3. Silahkan. Siapa yang mau? Siapa? Oke, Thomas ya, laki-laki ya. Oke, Thomas dari kelompok 4. Kelompok 4, Thomas silahkan. Thomas mau gambar yang nomor berapa? Nomor 1 dia bilang. Oke, Thomas, mari Thomas lihat tadi. Itu gambar yang pertama itu gambar apa ya? Nah, Thomas silahkan. Thomas bisa memberikan apa yang Thomas lihat dari gambar 1 ini. Silahkan Thomas. Ya, terima kasih Thomas. Ini Thomas bilang ini masih bayi. Ya, dia masih bayi. Siapa yang tidak pernah bayi di sini ya?
Pasti kita semua pernah bayi. Kalau bayi itu bagaimana? Dia mau makan, dia menangis. Dia mau kencing, dia menangis. Dia lapar, dia menangis. Semuanya itu dia menangis. Berarti dia membutuhkan siapa? Masih membutuhkan orang tua. Ya, terima kasih Thomas yang sudah memberikan masukannya. Ini Thomas bilang ini masih membutuhkan orang tua, dia tidak bisa hidup sendiri ya. Oke, terima kasih Thomas, silakan duduk. Nah, sekarang masih ada gambar yang ketiga ini ya. Gambar yang ketiga ini, ayo siapa yang mau, Ibu persilahkan, dia bisa mengangkat tangannya ya. Dari kelompok, kelompok 2. Oke, silakan Kesia. Kesia, dia minta di gambar yang terakhir. Ya, gambar terakhir silakan Kesia. Kesia bisa lihat dan Kesia bisa memberikan apa yang dilihat dari gambar ini. Silakan Kesia. Ya, terima kasih Kesia. Kesia bilang gambar yang ketiga ini dia masih membutuhkan orang tua ya. Itu lihat dari tadi gambar yang kecil, dia masih bayi, dia sudah anak-anak dan sekarang juga dia sudah besar. Dia masih butuh orang tua untuk bisa bawa dia ke sekolah ya. Jadi ini dia masih butuh orang tua untuk bisa bawa dia ke sekolah. Nah, Ibu mau tanya, kalau di sini siapa yang pergi sekolah sendirian? Ya, siapa yang sendirian? Bisa angkat tangan, Ibu bisa lihat kok. Ya oke, ternyata ada di sana ya. Ada di sana si Yosua yang pergi ke sekolah itu. Mungkin karena Yosua rumahnya dekat ya Yosua. Iya, jadi Yosua rumahnya itu hanya di belakang sekolah jadi bisa. Tetapi bagian jauh itu pasti orang tuanya antar ya. Bisa naik motor, mobil ataupun bisa naik dengan naik angkot ya. Ya, terima kasih Kesia, silakan duduk. Nah, itulah yang kita sudah belajar bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama bagaimana tumbuh kembangnya manusia itu, dan dia masih tetap membutuhkan akan orang tua ya. Dia membutuhkan orang tua untuk terus menolong dia, untuk menjaga. Sampai kapan kalau begitu ya? Pertanyaannya sampai kapan? Coba siapa yang tahu sampai kapan kita butuh orang tua? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ibu mau bertanya, siapa yang tahu? Ya betul Graciela, sampai selama-lamanya ya. Walaupun kita sudah besar, walaupun kita sudah mungkin papa dan mama kalian di rumah juga sudah menikah, tapi mereka masih butuh nasihat orang tua, masih butuh bimbingan dari orang tua. Nah, baiklah, tadi kita sudah lihat gambar-gambar itu. Sekarang Ibu mau membagi. Tadi sudah ada kelompok-kelompok dan Ibu sekarang akan kelompok ini akan berdiskusi ya. Diskusi kalian itu kalian bisa lihat pada halaman yang ke-54 ya. Maaf, halaman 56 ya, kalian bisa lihat itu. Tapi itu terambil dari Yeremia 1 ayat 5 ya. Yeremia 1 ayat 5 kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu sebelum anak-anak itu berdiskusi ya. Anak-anak sudah ambil Alkitab kalian, lalu kalian bisa baca bersama-sama dengan Ibu di Yeremia 1 ayat yang ke-5. Apa yang Tuhan katakan ya? Apa yang Tuhan katakan? Yeremia 1 ayat 5 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, mari kita berdiskusi.
di dalam diskusi kita hari ini, Yeremia 1 ayat 5. Ibu baca dulu ya dia punya soalnya supaya anak-anak ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan kepada ibu ya. Yang pertama itu anak-anak lihat Tuhan yang membentuk hidup mulai dari kandungan sampai hari ini. Jadi siapa yang menjagamu ya? Coba anak-anak, siapa yang menjagamu? Kemudian yang kedua itu apa? Tuhan mengenalmu sebelum kamu dilahirkan. Apakah kamu dapat bersembunyi dari Tuhan? Oke, silakan ya. Nanti kalian, Tuhan yang sudah membentuk kita, apakah kita itu bisa sembunyi daripada Tuhan? Kemudian Tuhan menguduskanmu karena kamu kesayangan. Apa yang akan kamu katakan pada Tuhan? Kita ini adalah milik kesayangan Tuhan. Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Yang keempat itu, Tuhan menetapkanmu menjadi anak-anaknya. Cita-cita Tuhan untukmu agar kamu menjadi teladan. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi Tuhan itu ingin supaya kita tuh menjadi orang yang baik. Kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan ya? Anak-anak nanti diskusi dan nanti kita saling tanggap. Kemudian yang kelima, apakah kamu masih meragukan janji Tuhan? Jadi itu tulis satu doa tentang bagaimana, tulis di situ kamu bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita ya. Oke, silakan anak-anak, ada yang mau bertanya sebelum Ibu memberikan kepada anak-anak tugas untuk kalian berdiskusi dalam kelompok. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, anak-anak silahkan. Nanti baru masing-masing maju ke depan ya untuk mempresentasikan ya. Sudah ada masalah di kelompok 1? Sudah beres kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. 2 menit lagi waktu kita telah selesai ya. 2 menit lagi waktu diskusi kita selesai. Nanti ada yang pimpin kita, yang akan dari kelompok-kelompok akan maju untuk mempresentasikannya ya. 2 menit. Oke, waktu kita telah selesai ya. Waktu diskusi kita telah selesai. Siap-siap. Yang mana yang mau duluan? Silakan Ibu mempersilahkan anak-anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikannya. Mulai dari mana duluan? Oke, kelompok 5 Ibu persilahkan. Kelompok 5 duluan terlebih dahulu. Ya, kelompok 5 sudah siap-siap. Silakan. Dia akan mempresentasikannya. Terima kasih kelompok 5. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5 yang sudah berdiskusi dan juga sudah mempresentasikan bagi kita ya. Kemudian kelompok berapa lagi? 4, 3, 2, 1. Siapa yang mau duluan? Kelompok 4 ternyata ya. Oke, kelompok 4 silahkan ketuanya atau siapa saja boleh silahkan maju ke depan ya untuk mempresentasikannya. Nah, sudah. Silakan mari di depan sini ya, presentasikannya. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya. Kita berikan tepuk tangan semua untuk teman-teman kita yang sudah 2 kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikannya. Sekarang masih ada kelompok 1, 2, 3 yang mana yang mau duluan? Oke, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita yang lain kita tenang ya, kita tenang, kita mendengarkan presentasi dari teman kita. Mari kita belajar untuk kalau ada teman yang bicara, kita yang lain harus tenang dan perhatikan ya. Oke, silakan kelompok 1. Makasih ya. Kita kasih tepuk tangan untuk
Kelompok 1 yang sudah berani, yang sudah mempresentasikannya. Walaupun dalam keterbatasan mereka, tapi mereka sudah berani ya. Terima kasih kelompok 1, tetap semangat. Ibu percaya kalian pasti nanti lain kali pasti bisa ya. Oke, kelompok sisa 2 kelompok, kelompok 3 dan juga kelompok 4 ya. Kelompok 3 dan 4. Siapa yang mau duluan? 3 atau 2 atau 3 ya. Ibu minta maaf, ibu salah sebut ya. Kelompok 2 atau 3 yang mau maju duluan? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan ya, kelompok 2 silakan. Nah, oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyelesaikan tadi. Sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan, siapa yang mau maju ke depan silakan. Oke, ternyata Ivon ya. Ivon silakan maju ke depan. Ivon, cepat Ivon, cepat. Oke, silakan Ivon. Oke, ya. Terima kasih ya Ivon, terima kasih. Sekali lagi ibu kasih tepuk tangan untuk semua anak-anak, 25 anak-anak ibu yang hari ini anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa ya, yang sudah mempresentasikannya. Nah, dari kita sudah belajar itu, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu Dia mempunyai rencana yang indah bagi kita ya. Mulai dari kandungan ibu sampai kita lahir besar itu kita tidak bisa hidup sendiri. Waktu kita kecil kita butuh orang tua, butuh mama, butuh kakak, butuh adik supaya itu kita bisa bermain ya. Di dalam siapa yang senang ya kalau dia ulang tahun? Ibu mau tanya siapa yang senang kalau dia ulang tahun ya? Kenapa kalian senang? Ibu mau tanya, ayo siapa yang mau kasih jawaban? Kenapa dia senang? Oh, dia senang karena dapat hadiah ya? Iya. Jadi selain hadiah, Tuhan juga kasih kita hadiah yang besar, yaitu kita bisa tambah umur ya. Tambah umur, berarti kalau tambah umur kita juga bukan kecil lagi. Kita sudah besar, badan kita besar, otak kita juga sudah semakin pintar, kita juga bicara juga sudah semakin baik. Nah, itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi setiap kali kita berulang tahun, Tuhan kasih tambah usia, Tuhan kasih tambah kita pintar, itu semua kita patut bersyukur ya. Karena apa? Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kita ya. Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang baik kepada kita, asalkan kita sebagai anak-anaknya itu mau percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kepada kalian tugas ya. Pada minggu lalu kalian masih itu ya, kalian ingat ya Ibu ada bilang anak-anak minggu depan itu bawa karton. Sudah bawa kartonnya? Sudah bawa? Ya, bawa alat-alatnya. Dan Ibu minta kalian itu mengerjakan, buatlah satu doa yang indah ya. Doa dari hati ya, dari tulus dari hati kalian untuk papa dan mama yang sudah berkorban menjaga, merawat kita dari kecil. Tulislah sebuah doa yang indah di dalam karton ya. Dan ini Ibu juga sudah punya nih, di karton ini. Ini karton, nanti kalian anak-anak lihat. Buat di situ satu doa. Kemudian kalian yang seperti Ibu bilang, bawa, bisa tempelkan, kasih warna yang kasih hiasi ya. Kemudian nanti kumpulkan kepada Ibu. Ada yang belum mengerti atau sudah? Oke, kalau sudah, anak-anak silakan tulislah satu doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa dan mama dan sebagainya. Anak-anak boleh tulis. Silakan, Ibu memberikan kepada kalian waktu untuk kalian buatlah yang indah supaya doa itu benar-benar. Dan itu bukan hanya doa yang kalian tulis, tetapi kalian juga harus terus-menerus mendoakan untuk orang tua kalian. Ya, silakan mengerjakannya. Nah, kalau sudah, siapa yang sudah duluan Ibu akan bacakan dia punya doa. Wah, ini siapa ya?
ini Tasya. Doanya Tasya. Doanya Clarissa juga nih, bagus hasilnya, ini bagus sekali ini. Terima kasih ya Tasya. Ini Tasya, ini gambarnya Tasya. Kemudian ini juga ya gambarnya Clarissa. Terima kasih ya Clarissa. Ini gambarnya ya. Doanya ini, wah, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan sehingga saya dan keluarga masih diberi nafas kehidupan. Wow, berkati semua keluarga saya yang mengalami suka maupun duka, senang maupun sedih. Oh, indah sekali ya. Nah, ini gambar dari Clarissa ya. Terima kasih ya Clarissa. Ini gambarnya bagus sekali. Tulisannya juga bagus ya. Nah, terima kasih anak-anak yang lainnya juga. Ini sudah ada beberapa anak, Ibu sudah kumpulkan. Nanti Ibu akan memberikan nilai ya. Anak-anak yang belum, nanti di tempat saja nanti Ibu datang untuk mengambilnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama. Dan ingat, sampah-sampah jangan dibuang sembarangan, dibuang ke tempat sampah ya. Biasakan untuk belajar, bersihkan ruangan, sampah-sampah itu buang pada tempatnya. Oke, kalau begitu hari ini kita sudah belajar tentang tumbuh kembang. Apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa dapat menyimpulkan, walaupun sederhana atau sedikit saja, Ibu mau kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Nah, benar sekali ya. Terima kasih kepada Tasya. Ya, Tasya mengambil satu kesimpulan bahwa Allah menciptakan dan memelihara manusia itu sempurna sejak dari dalam kandungan. Benar ya. Dari dalam kandungan itu kita semua manusia itu sempurna sampai dengan dewasa dan akhirnya kembali ke pangkuan Allah. Kita itu semua itu Tuhan pelihara dengan sempurna, baik itu secara fisik kita ya, diri kita ini, secara pikiran, mental, kita beradaptasi dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar itu. Tuhan itu, Dia ciptakan kita, Dia punya rencana yang indah bagi kita semua. Bukan hanya ibu saja, tapi anak-anak juga, ya, anak-anak juga. Karena itu anak-anak, Ibu berharap sejak sekarang kalian berdoa, mulailah berdoa untuk diri kalian, supaya Tuhan itu menggenapi semua rencana di dalam diri anak-anak ya. Nah, di akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Anak-anak, PR itu anak-anak lihat ya. Anak-anak lihat itu ada 5 nomor saja ya. 5 nomor saja. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik, kerjakannya dengan teliti, dibaca baik-baik soalnya, lalu kalian kerjakan. Dan minggu depan anak-anak kembali lagi membawa tugas-tugas kalian. Jangan sampai tidak mengumpulkannya ya. Ya, itu yang kita sudah belajar. Ibu sudah kasih tugas, dan marilah kita akan menutup semua pembelajaran kita hari ini. Dan tadi lagu yang sudah kita nyanyikan itu, Ibu mau kita sekali lagi menyanyi bersama-sama ya, menyanyi bersama-sama. Dan Ibu mengajak kita semua untuk berdiri ya. Kita menyanyi, rapikan dulu barang-barangnya ya, rapikan tas-tasnya, buku-bukunya disimpan yang rapi ya, rapikan dulu. Edo, tolong rapikan dulu barang-barang, jangan berteriak-berteriak, tapi kamu bisa rapikan ya, rapikan dulu. Oke. Kalau sudah ada, kalau sudah selesai, mari Ibu mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu ini, dan nanti siapa yang akan menutup? Siapa yang mau menutup doa? Kita bersyukur untuk hari ini bisa belajar. Kalian juga bisa pada kesempatan ini berdoa untuk orang tua kalian, supaya Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan, bisa bekerja ya. Orang tua itu setiap hari mereka bekerja, membanting tulang, cari uang untuk kita, supaya kita bisa
kerja ya. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama sekali lagi lagu ini. Oke, 1, 2, 3. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oke, Edo silakan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita menutup pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih Edo untuk doanya bagi kita semua, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu sudah berikan, dan terus semangat untuk belajar ya, semangat untuk belajar. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat untuk belajar dan Tuhan memberkati. Shalom.